Ya, selamat sore pemirsa. Balik lagi sama saya Ahmad Rafiqi, yang mana saya saat ini tengah berada di Hotel Sultan. Yang mana tadi baru saja di Hotel Sultan ini digelar suatu jumpa pers dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 DKI Jakarta, yakni Ridwan Kamil dan Susono. Yang mana tadi dalam jumpa pers mereka merespon hasil hitung cepat atau quick count di Pilkada Jakarta 2024, yang mana mereka tadi berkumpul sekitar pukul 3. Tadi juga terlihat ada ketua tim pemenangan Ridwan Kamil Susono, Ariza Patria, dan juga sejumlah pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Tadi mereka sempat melangsungkan pertemuan secara tertutup berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam. Setelah itu mereka melakukan jumpa pers dengan awak media, yang mana tadi Ridwan Kamil selaku calon gubernur DKI Jakarta menyampaikan terima kasih kepada para pendukungnya, relawan, dan juga kader-kader partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus ini, karena selama masa kampanye atau selama pilkada ini mereka telah disambut dengan hangat, terkhusus untuk warga Jakarta. Tadi juga Ridwan Kamil mengungkapkan ada hitung cepat yang dilakukan oleh internal mereka, yang mana hasilnya kalau dari Ridwan Kamil sendiri mengatakan tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat dari lembaga survei yang lainnya. Tadi juga Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa hasil hitung cepat internal mereka sudah menunjukkan angka yang lumayan bagus, dan tetapi tidak ada angka atau tidak ada angka raihan suara yang menunjukkan 50% lebih dari ketiga kandidat yang ada. Dengan demikian, Ridwan Kamil menilai bahwa akan terjadi putaran kedua di Pilkada Jakarta, yang mana Ridwan Kamil sendiri juga telah mengatakan bila mana ada Pilkada Jakarta di putaran kedua, ia akan menyambut dengan semangat, dan juga Ridwan Kamil dan Susono berkomitmen untuk menjalankan proses yang jujur dan adil dan berintegritas. Selain itu juga Ridwan Kamil mengakui dan mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi segala strategi di dalam pilkada kemarin untuk menghadapi pilkada putaran kedua, yang mana tadi juga Ridwan Kamil sendiri juga menyinggung sejumlah faktor atau hal yang akan dievaluasi oleh dari tim Ridwan Kamil Susono ini. Namun Ridwan Kamil tak membeberkan lebih detail faktor apa saja yang akan dievaluasi bila terjadi ada putaran kedua di Pilkada Jakarta 2024. Namun ia menegaskan hanya menyinggung sedikit-sedikit, salah satunya terkait koalisi, kinerja koalisi yang akan dievaluasi, dan juga metode kampanye yang akan juga dievaluasi oleh Ridwan Kamil dan Susono ini. Secara garis besar mereka menyampaikan itu sembari menunggu pengumuman resmi hasil Pilkada Jakarta yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Bahkan ia juga mengapresiasi kepada kedua rivalnya, yakni pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, serta juga Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 3, yakni Pramono Anung dan Rano Karno, yang telah menjalani pilkada dengan riang, gembira, dan berjalan dengan lancar. Bahkan tadi Ridwan Kamil juga mengaku kaget dengan hasil hitung cepat dari internalnya, karena hasil hitung cepat di internalnya menunjukkan bahwa
kalau misalkan pasangan calon nomor urut 2 yakni Dharma Kun itu memperoleh suara yang di luar ekspektasi atau di luar dari hasil survei sebelumnya, yang mana tadi ia menyebut kalau misalkan hasil survei dari Dharma Kun itu mencapai 10%. Bahkan ia juga menyampaikan bila mana akan ada putaran kedua di Pilkada Jakarta nantinya, salah satu hal yang akan diperbaiki atau yang akan dilakukan oleh Ridwan Kamil dan Susono yakni untuk mendekati atau berkomunikasi dengan para pemilih paslon nomor urut 2 yakni Dharma Kun. Kita hampir sama mendekati keakurasian dari hitung cepat, jadi tidak ada yang tembus 50%. Jadi artinya per hari ini laporan ke kami dengan yang terbaca di media cenderung sama. Posisi RK dan kalau misalnya memang terjadi putaran kedua, apa strategi yang akan dilakukan? Kemudian kan menunggu sampai 18 Desember itu apa yang kira-kira Kang Emil dan Pak Sis lakukan? Ya tentunya kalau sambil menunggu yang paling baik yang kita lakukan adalah mengukur ulang semua langkah-langkah yang pernah dilakukan, melihat data-data, kita kuat di mana, lemah di mana. Kita cek juga partisipasi publik ya, yang di lapangan cenderung turun dibanding pilkada 5 tahun lalu. Itu juga mungkin harus dievaluasi, berkurang partisipasinya di mana, di wilayah mana. Jadi intinya sambil nunggu kita evaluasi. Tapi poin utamanya di momen hari ini adalah dua putaran ini kelihatannya lebih menjadi faktual berdasarkan hitung cepat, hitungan internal kami, dan kita lihat kalau konsistensinya sama ya tentunya mental kami harus tetap optimis untuk melaju ke putaran kedua. Bang, evaluasi yang dilakukan apakah termasuk juga mengevaluasi parpol? Kang, ini kan Terima kasih. Dan insya Allah nanti di putaran berikutnya kalau memang itu keputusannya, kami yakin bisa memenangkan. Yang luar biasa, di luar prediksi, bagi teman-teman media menyimak yang 02 juga itu contoh surveinya selalu di angka 5, 3, 4, realitanya tembus 10%. Ini kan luar biasa ya. Jadi hormat saya juga untuk kontestasi dari Pak Dharma dan Pak Kun yang fighter juga. Luar biasa, saya kira itu menjadi sebuah catatan. Dan karena kalau nanti kami ke putaran kedua hanya 0103, ya maka kami harapkan kepada warga yang melabuhkan suara di 02 bisa kita raih, kita komunikasikan dengan cara sebaik-baik. Saya kira itu, terima kasih, selamat sore. Mungkin itu saja yang saya bisa laporkan, dan bisa saya laporkan saat ini Ridwan Kamil dan Susono telah pergi dari area Hotel Sultan, yang mana kalau dari informasi yang dihimpun keduanya telah menghadiri sebuah agenda internal. Itu saja yang bisa saya laporkan dari Hotel Sultan. Ahmad Al-Fikri melaporkan.